diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang nanti akan disampaikan atau dipaparkan oleh Pak Wali SPD SD, yaitu maka dari itu saya mohon pada Bapak dan Ibu untuk menyimak, dan andaikan nanti ada diskusi tolong diskusikan agar penyampaian diseminasi ini tercapai apa yang diharapkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diseminasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Wadid. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Ciawi Japura beserta guru-guru SDN 2 Ciawi Japura yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana kita dilimpahkan oleh rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 2 Ciawi Japura. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya sampai akhir zaman. Amin. Pada kesempatan kali ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 mendapat tugas untuk sebagai aksi nyata dari pembelajaran program guru penggerak angkatan 7 ini, yaitu aksi nyata yang diterapkan menjadi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin nanti dalam penyampaian saya ada kurangan ataupun kurang jelas, maka nanti kita diskusikan bersama-sama sehingga kita mendapatkan hasil yang baik untuk kemajuan sekolah, terutama pendidikan di Indonesia. Langsung saja saya akan menyampaikan beberapa paparan materi tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam paradigma stimulus respon kepada teori kontrol yang diungkapkan oleh Stephen R. Covey, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu ungkapan yang disampaikan oleh Stephen R. Covey. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi berarti bayangannya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi guru mengontrol murid. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian ada stimulus respon dan teori kontrol.
ada stimulus respon. Yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Pada kenyataannya bahwa realitas kita itu berbeda-beda. Apalagi anak. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, anak berperilaku beda-beda, tujuannya juga beda-beda. Itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jadi yang dapat mengontrol diri itu adalah kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian menurut teori kontrolnya bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Ada tujuan disiplin positif. Ya, yang pertama menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang kedua akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Itu ada tujuan disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap individu pasti mempunyai tujuan mulia. Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya. Kemudian ada menurut pakar lagi yaitu Diane Goshen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengabaikan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, sebelum kita melangkah ke materi kedua, barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, mangga, atau lanjut. Kita ke materi 2, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman itu berupa fisik atau psikis. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, ya. Kemudian diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, jadi tidak
jangan. Guru tetap memonitor. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi ketika anak membuat kesalahan, anak diminta suruh memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian yang kedua mengenai restitusi ini adalah menguatkan untuk murid. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian tindakan guru menurut Bapak dan Ibu ada 4 kasus, ya, hukuman atau konsekuensi dari keempat ini. Yang pertama, menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan upacara 2 kali putaran karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, kasus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Kita kembali lagi. Nah, konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data. Ya, murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian untuk jangka waktu pendek, kemudian guru memonitor. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita kembali lagi, ini membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang keempat, sekarang catat 100 kali dalam buku tulis dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena tidak direncanakan hukuman. Berarti apa? Hukuman. Iya, bagus ya. Berarti sudah paham. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kita yang buat, dipaksakan satu arah. Kalau keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas itu dibuat oleh anak murid sendiri. Ya. Jadi ketika anak membuat kesalahan, kita kembalikan lagi ke apa yang telah ditulis oleh mereka sendiri. Ya. Jadi itu perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Terus mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di kelas tersebut, dibuat oleh murid dan diyakini dapat dilakukan oleh murid di kelas tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu meminta anak untuk membuat keyakinan kelas masing-masing, ya, supaya dapat disepakati dan ditaati oleh seluruh warga kelas tersebut. Lebih mendalam terhadap anak
untuk lebih bertanggung jawab apa yang telah disampaikan atau yang telah dicatat oleh mereka sendiri. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas juga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Contoh keyakinan kelas ini: datang tepat waktu. Ya, semua termasuk gurunya juga harus meyakini kelas tersebut apa yang telah menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Kemudian mau bekerja sama. Kadang anak ketika dikelompok-kelompokkan susah. Nah, ini menjadi solusi keyakinan kelas, sehingga tidak ada lagi ketika dikelompokkan, Pak saya nggak mau sama kelompok ini, Pak saya nggak mau kelompok ini. Nah, ketika ada keyakinan kelas, masih ingat tidak dengan keyakinan kelas bahwa kita semua mau bekerja sama. Kemudian ada lagi, tidak makan dan minum saat belajar. Kemudian berbicara sopan kepada siapa saja. Tetap keyakinan kelas akan menjadi suatu bentuk tanggung jawab seluruh warga kelas tersebut. Ya, dari kelima contoh keyakinan kelas ini bukan dibuat guru, bukan, tapi dibuat oleh murid. Materi yang keempat yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yaitu untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Semua nggak mau sedih kan? Pasti kebutuhannya adalah kesenangan. Kemudian penguasaan, ya. Kemudian dunia berkualitas. Yang pertama, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Bapak Ibu inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu, ya, dan membuat Bapak Ibu merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu sekalian. Tuh. Kemudian yang kedua, menurut Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kemudian yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum
bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, guru sebagai membuat merasa bersalah, nah kenapa kamu melakukannya seperti itu? Ya, itu dengan membuat merasa bersalah. Kalau kita nadanya tinggi, ya itu termasuk penghukum. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Kita guru dapat memposisikannya sebagai teman dari anak murid kita. Guru tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat yaitu pemantau. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Jadi pemantau. Yang kelima adalah manajer, posisi mentor. Guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Itu 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam yaitu segitiga restitusi. Tujuan dari segitiga restitusi adalah guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Itu tujuan dari segitiga restitusi. Kemudian restitusi atau sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif itu yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Ya. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi itu adalah fokus pada solusi. Fokusnya kepada solusi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi, ya. Sekali lagi, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, segitiga restitusi ini seperti yang Bapak Ibu lihat. Segitiga restitusi yang paling dalam adalah validasi tindakan yang salah. Mencari validasi benar atau tidak. Ya. Kemudian menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, sebenarnya identitasnya itu berubah-ubah. Maka tugas kita sebagai guru untuk dapat menstabilkan identitas. Kemudian
setelah menstabilkan identitas, baru menanyakan keyakinan keras yang tadi sudah saya sampaikan. Kita kembalikan lagi ke murid. Nah, masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat bersama pada semester awal kemarin, yang kita buat bersama-sama? Nah, itu kita kembalikan ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu merupakan keyakinan kelas. Tadi kestabilan identitas kita bisa mencari setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Begitu juga dengan bapak atau ibu guru. Maka dilanjutkan kalimatnya, silahkan. Ya. Menstabilkan identitas juga bisa dengan kalimat kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, jadi itu merupakan kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang tadi validasi tindakan yang salah. Sebenarnya urutannya itu adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, baru dikembalikan ke dalam keyakinan kelas. Nah, validasi tindakan yang salah ini bisa berupa kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya anak ini datang terlambat, ya, sering datang terlambat. Bisa kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu atau sering terlambat ke sekolah. Ketika anak menjawab, Pak, Bu, saya sering terlambat karena membantu ibu untuk berjualan terlebih dahulu. Jadi, itu merupakan validasi benar atau tidaknya. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Ya, itu untuk mencari validasi tindakan yang salah. Misalnya anak itu karena datang terlambat, malamnya sering main HP sampai tengah malam sehingga telat tidur dan bangunnya kesiangan. Itu bisa kita tanyakan atau mencari validasi tindakan yang salah, benar atau tidak. Ya, itu mengenai segitiga restitusi. Ya, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Barangkali dari bapak atau ibu ada pertanyaan atau kurang paham, mangga dipersilahkan. Bagaimana bapak ibu, sudah cukup? Cukup? Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.